Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, wali, murid, orang tua siswa kelas 11 TKJ yang saya hormatin. Perkenankan, nama saya Darustiawan, guru mata pelajaran Internet of Things atau Internet untuk segalanya, atau kita biasa sering dengar istilahnya IoT, di mana saya membuat vlog ini sebagai bentuk pelaporan saya terkait proses pembelajaran selama 1 tahun ke belakang. Langsung saja, proses pembelajaran kita terdiri dari 4 fase. Fase pertama adalah 1,5 semester di awal, semester kemarin, yaitu pemberian materi atau teori terhadap IoT. Yang kedua, yaitu tentang pemberian praktek sekaligus proyek terkait peralatan-peralatan IoT yang bisa dibuat untuk kehidupan sehari-hari. Itu pada semester kemarin. Untuk semester ini kita ada 2 fase. Fase pertama yaitu kita coba implementasi peralatan yang telah kita buat lewat proyek tadi atau lewat praktek tadi di implementasi lapangan gitu ya. Fase selanjutnya yaitu setelah adanya implementasi tentunya ada evaluasi. Harapannya memang fase itu adalah fase kita membuat karya ilmiah di mana kita bisa mengevaluasi pengimplementasian sebuah teknologi yang telah kita ciptakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin langsung saja Bapak Ibu saya presentasikan tentang eh, apa yang telah kita lakukan selama 1 semester ini. Terkait detailnya tadi ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi kita sampaikan bahwa fase awal bulan Juli, Agustus, dan September adalah fase pemberian teori. Maka pada 3 atau sebenarnya cuma 2 bulan pemberian teori. Selanjutnya yaitu fase praktek, di mana di situ banyak praktek, misalkan praktek Arduino dan sensor dan lain-lainnya, praktek elektronika gitu ya. Dan di akhir semester kemarin atau fase kedua yaitu fase di mana ada proyek dan praktek pembuatan alat-alat IoT. Dan itu kita telah dokumentasikan dalam Instagram kita yang bernama maker.telkomschool. Ini beberapa presentasi siswi kita, putra putri bapak ibu, ketika mempresentasikan hasil pekerjaan proyek IoT itu. Ada yang ini adalah sebuah peralatan untuk menyiram tanaman secara otomatis. Terus ada sensor dengan menyalakan lampu dengan sensor suara, ini dengan menyalakan lampu dengan aplikasi Android misalkan seperti itu. Dan banyak hal. Itu proyek-proyek peralatan IoT yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Fase selanjutnya adalah fase di mana kami dalam artian mencoba mengimplementasikan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Fase itu bisa kita sampaikan dalam sebentar. Kita beberapa kali telah berkunjung dalam melakukan kunjungan di tempat-tempat taman IoT yang ada di kampus Telkom University. Di sana ada taman hidroponik yang di sana memang taman hidroponik atau taman cerdas itu juga terimplementasikan peralatan-peralatan IoT. Dan juga yaitu fase berikutnya, yaitu waktu semester ini juga kita juga melakukan kunjungan yang tadi kita sebutkan, bahwa fase berikutnya untuk menyambut fase berikutnya yaitu kita kunjungan ke research center atau lembaga penelitian gitu ya. Sebentar saya presentasikan. Ya, inilah foto kita waktu kita kunjungan ke research center Telkom University, di mana harapannya setelah kita implementasi teknologi kita bisa memberikan analisis dan evaluasi terhadap penerapan implementasi teori tadi, teknologi tadi, dan memberikan sebuah karya ilmiah.
ya. Itu adalah yang kita lakukan selama sebelum ada masa COVID-19. Dan ketika masa COVID-19 sebenarnya kita sudah persiapkan semuanya dengan hal itu. Tapi memang ya qadarullah memang ada COVID ini, maka kita justru menjadi sebuah challenge atau tantangan kita, bagaimana apa yang telah kita lakukan ini bisa nggak sih kita kita lakukan dengan adanya tantangan COVID ini. Maka dari itu secara pribadi saya memberikan pembelajaran misalkan dengan pemrograman online dengan ide-ide ini, dan sekaligus dengan GitHub bagaimana kita bisa menaruh beberapa pemrograman Internet of Things dalam aplikasi platform GitHub ini, sehingga platform GitHub ini juga kita bisa berkontribusi pada saling berkolaborasi, saling bekerjasama untuk membangun teknologi gitu ya. Tentunya juga kita perkenalkan juga tentang dengan platform Discord, di mana platform ini kita bisa membangun komunitas atau membangun komunitas developer di mana kita bisa saling membangun teknologi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait pelaporan pembelajaran IoT. Besar harapan saya adalah ketika putra putri Bapak Ibu sudah naik kelas 12, di mana sebentar lagi mungkin ada masa-masa PKL, besar harap saya bahwa apa yang telah didapat pada pelajaran kelas 11 bisa diimplementasikan dalam proses PKL tadi. Tentunya PKL yang fleksibel dan kredibel tentunya sama-sama kita harapkan, di mana siswa mampu menjalankan PKL itu dengan situasi dan kondisi yang ada, tetap fleksibel, tetap terjalankan, terlaksana dengan baik, dan kredibel tentunya dengan pelaksanaan PKL yang sesuai dengan standar-standar PKL pada proses umumnya sebelum ada COVID. Jadi ada COVID, tetap kita kredibel terhadap pelaksanaan PKL tadi. Dan yang terakhir, kita juga meminta dukungan atau doa dari Bapak dan Ibu. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan program-program pembelajaran produktif atau pembelajaran program studi TKJ ini secara baik dan berkesinambungan. Kita tetap mempunyai prinsip bahwa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasul dan disabdakan oleh beliau. Mungkin itu demikian presentasi dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada khilaf atau mungkin salah atau ada kurangnya, pasti banyak secara pribadi sebagai manusia biasa. Kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai atas nama yayasan dan pendidikan SMK Telkom Bandung atau Pendidikan Telkom, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menitipkan pendidikan putra putri Bapak Ibu di lembaga kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.